ya waduk, ya sumur injeksi. Itulah teknologi yang harus dikombin. Ya bendungan. Dan menanam pohon juga. Menanam pohon juga harus kombin dan itu serentak dan sustain, ajek, istiqomah. Jangan saya ini terus-penerus sumur injeksi terus. Halo teman tangguh, kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang kebencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah podcast Galaxy Disaster, produksi Galaxy Space bersama saya, Rini Munandar. Banjir di sekitar kita, bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, dan Singapura kini juga mengalami banjir besar. Berdasarkan laporan para peneliti di Universitas Arizona, Amerika Serikat, diperkirakan pada tahun 2030, jutaan orang akan mengalami peningkatan banjir karena perubahan iklim dan demografi. Para peneliti juga melaporkan kota-kota di dunia yang terancam tenggelam pada tahun 2050 diantaranya adalah Jakarta, Houston, Dhaka, Venesia, Bangkok, Shanghai, dan beberapa kota lainnya. Bagaimana dengan kota tempat tinggal kita? Banjir juga bukan? Teman tangguh, kita bisa loh ikut andil dalam mencegah banjir, bahkan berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi. Caranya, kita tanya pada tamu Galaxy Disaster kali ini, yakni guru besar teknik pengairan pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan Rektor Universitas Brawijaya ke-12 periode 2014-2018. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri MS IPU. Assalamualaikum Profesor Bisri, salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi, salam tangguh Mbak Rini. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah padatnya jadwal Prof. Kenapa menabung air? Bagaimana relevansinya dengan kondisi dunia saat ini, Prof? Ya, jadi fenomena banjir akhir-akhir ini di zaman sekarang ini kan sudah meluas. Ya, di benua Amerika, Eropa, ya, hampir merata semua benua. Asia, ya, sudah hampir merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa penyebabnya adalah salah satunya adalah perubahan iklim. Panas dunia semakin tinggi, kemudian esnya mencair, kemudian juga perilaku manusia terhadap alam itu sendiri, lingkungan sendiri. Sehingga terjadilah banjir di mana-mana, menyebabkan curah hujan tinggi, resapan berkurang, muka air laut naik, kloplah banjir di mana-mana. Gitu. Ya. Nah, banjir sudah melanda dunia. Gambarannya dulu kita yang tinggal di Malang ya, kita tarik ke Malang. 20 tahun yang lalu kita kalau sore aja sudah mesti harus pakai jaket dan ngomong itu sudah berasap gitu ya karena dinginnya. Kalau sekarang tengah malam pun kecuali bulan-bulan tertentu masih sudah panas bukan masih panas. Nah, bisa digambarkan kondisi ini juga dialami oleh kota-kota di seluruh dunia. Berikan gambaran ke kami bahwa ini sudah jadi bukan peringatan lagi, sudah dalam titik bahaya mungkin ya, Prof ya. Jadi secara teori ada satu teori namanya siklus hidrologi.
Siklus hidrologi itu secara alamiah itu dimulai dari hujan katakanlah ya, walaupun siklus hidrologi seperti telur sama ayam. Mana yang duluan? Mana duluan ya. Saya mulai dari hujan. Hujan itu namanya presipitasi. Terjadi karena ada air yang menguap, evaporasi, ada yang air menguap dari daun namanya transpirasi, dia kombinasi dengan lahan biasa, menguap namanya evapotranspirasi, naik ke atas, kena suhu udara dingin di atas, kondensasi, terjadilah butir-butiran air, terus kena angin, hujan dia turun. Nah, setelah turun, dia turun ke laut, turun ke daratan, ke hutan. Kalau zaman dulu itu turunnya masih bisa ngeresap ke tanah itu hampir 50% karena penduduknya masih sedikit, lahan tertutup masih sedikit, sehingga masih terjadilah siklus hidrologi yang normal. Ada banjir di zaman Nabi Nuh misalnya, itu adalah di luar siklus itu, karena itu memang Allah sudah menciptakan seperti itu ya, tidak bisa dikendalikan atau force major ya, itu sesuatu yang memang di luar siklus yang normal. Kalau yang normal mestinya begitu turun hujan ada 1 kubik, 1 milimeter, 50% akan masuk ke tanah, meresap, namanya infiltrasi, terus perkolasi, mengisi air tanah atau groundwater. Sebagian dia melimpas, namanya surface runoff atau banjir atau genangan. Kalau siklus normal, itu mestinya air yang 1 mili tadi masuknya 50%, yang melimpas hanya 50%. Atau kalau dulu mah 30%. Nah, sekarang fenomenanya adalah siklus hidrologi mulai terganggu. Siklusnya itu tetap terjadi, tetapi yang di bawah ini mulai terganggu. Tampung bumi ya. Ya, buminya terganggu. Kenapa kok terganggu? Ya karena manusia semakin banyak menghuni bumi ini, banyak lahan tertutup, hutan-hutan mulai banyak ditebang, ya kemudian di kutub selatan gletsernya dia mencair karena panas bumi, ya itu akhirnya kondisi sekarang itu siklus hidrologi sudah nggak normal lagi. Air yang meresap itu sekarang paling 10-20%. Wow. Yang lainnya melimpas. Sehingga kalau itu terjadi banjir, ya menurut saya itu hal yang normal dan wajib terjadi. Wajib terjadi kan? Wajib terjadi itu. Nah, sehingga kalau kita ngeluh tentang banjir dan genangan, itu ya ulah kita sendiri. Karena bumi kita ganggu, siklusnya kita ganggu sendiri. Yang semula di Indonesia misalkan contoh di Jakarta aja, dulu Jakarta ada rawa, situ-situ ya, situ-situ rawa bening, sekarang jadi lahan pening karena pening dulu. banjir terus dan terus ya sudah daerah cekungan dia dari kemudian lahannya tertutup dan tata ruang kita dari tahun ke tahun tidak pernah yang namanya lahan terbuka sampai nambah, kuning semua tata ruang kita. Sehingga ya otomatis manusianya seperti ini, tata ruang lahannya itu banyak tertutup, hujannya semakin tinggi, terjadilah banjir. Tidak hanya di daerah dataran rendah seperti Jakarta, di Malang pun juga banjir. Kan itu tadi airnya bingung mau masuk, nggak bisa lari kemana-mana. Sehingga banjir sekarang itu fenomenanya bukan lagi banjir di sungai. Kalau kita kecil mungkin 40-50 tahun yang kan banjir di sungai, sekarang banjir di mana? Di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, itulah fenomena yang memang harus terjadi karena kita mungkin nggak paham, kita sembrono terhadap alam, nggak memelihara alam, sehingga terjadilah hal yang sekarang kita nikmati ini bersama-sama. Nah, bahkan dengan kota-kota atau negara yang water manajemennya bagus pun juga mengalami banjir gitu, kayak Spanyol, Italia, Venesia sih memang mereka sudah secara sejarahnya bersahabat dengan air, tapi mereka juga akan terancam tenggelam gitu kan. Rotterdam, Belanda yang terkenal dengan manajemen airnya yang terbaik di dunia pun juga akan terancam tenggelam juga kalau nggak salah. Nah, kondisi semacam ini apakah akan terus dibiarkan oleh dunia, apalagi ada seorang pakar hidrologi di depan saya. Bagaimana kabar dari para pakar? Mungkinkah sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelamatan bumi? Jadi memang seharusnya semua bergerak.
tidak hanya akademisi, semua masyarakat. Sehingga saya punya ide kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk salah satu supporting teknologi mengurangi banjir dan genangan. Sekaligus dia menambah air tanah untuk supaya muka air tanah semakin dangkal, tidak semakin dalam, sehingga suhu udara akan menjadi dingin ya. Saya memang menemukan mulai tahun 2016 namanya sumur injeksi. Itu hak paten. Saya sudah resmi hak paten saya, namanya sumur injeksi. Kalau di referensi namanya injection well. Injection well. Orang-orang mengatakan sumur resapan. Apa itu? Tapi saya menganut referensi yang saya baca. Di negara maju namanya memang injection well. Ada recharge well, ada discharge well. Ya, ada discharge well itu sumur yang diambil airnya, namanya discharge well, atau air tanah yang dipompa diambil airnya, namanya discharge well atau obstruction well. Tapi kalau yang saya ikuti di referensi itu namanya injection well, jadi airnya malah dimasukkan ke bumi. Atau recharge well, sumur tapi airnya diisi air supaya terjadi groundwater balance, keseimbangan air di bawah. Ya. Keisi ya, yang kosong-kosong yang untuk mengurangi turunnya permukaan tanah karena kosongnya area air di bawah. Betul. Makanya di beberapa negara maju ada kewajiban kalau hotel mengambil groundwater air tanah kedalaman 100-200 dia diambil, maka dia wajib membuat sumur yang sama tapi injection well. Jadi air-air yang dari rumah tangganya hotel itu diipal, dimasukkan ke situ. Jadi nanti tidak ada kontribusi air keluar. Air hujan talang-talang jadi masukkan ke situ. Dia ngambil, kemudian dia harus mengisi. Terjadilah water balance. Di kita khususnya Indonesia itu jarang terjadi. Belum ada. Rasanya belum ada yang seperti injection well yang dalam sampai 200. Sehingga saya waktu itu mikir, saya biar profesor tidak hanya mengkritisi, hanya diskusi, di ranah akademis aja. Ya, saya buatlah namanya injection well. Saya patenkan 2016. Terus saya supaya mudah orang mencerna masyarakat, saya buat namanya injection well itu adalah gerakan menabung air. Jadi masyarakat bisa berperan, individu bisa berperan, apalagi pemerintah. Nah, saya mulai contoh itu di kampung saya, di gang saya, di Malang. Jalan Majen Panjaitan gang 11, jadi sepanjang jalan itu. Waktu itu saya dapat CSR dari perusahaan gas negara. Waktu itu tahun 2011 ya, saya masih jadi ketua Badan Penelitian Pengabdian Fakultas Teknik. Saya dapat CSR, saya bangunlah sumur injeksi itu. Jadi itu saya buat. Jadi saya buat mudah, murah supaya orang bisa mudah, murah supaya orang tuh bisa membuat, tidak harus berteknologi tinggi. Ya, simpel saja. Sumur itu ditaruh di mana daerah itu terjadi genangan. Biasanya jalan kampung dia tergenang jalannya. Maka di situ dibuat sumur injeksi, tergantung kebutuhan ya. Kalau banjirnya tinggi ya sumurnya banyak. Semakin banyak semakin bagus. Diameternya bisa 1 meter, bisa setengah meter, bisa 30 cm. Jadi itu supaya masyarakat bisa melakukan gerakan, namanya gerakan menabung air atau disingkat GEMAR. Gerakan menabung air. Oke, Prof. Bisri, bagaimana aplikasinya nanti di lapangan, problematikanya juga seperti apa ketika dilaksanakan di lapangan dari produknya Prof ini? Kita akan lanjutkan di segmen kedua berikut ini, Prof. Masih bersama Profesor Bisri, kita lanjutkan tentang GEMAR, gerakan menabung air. Nah, itu dicetuskan tahun berapa, Prof? Tahun 2011. 2011 dan diperkenalkan ke sekitar Malang, dimulai dari kampung tempat tinggal Prof Bisri. Dan pernah saya launching waktu saya rektor di Jakarta dengan TV One. Gerakan Indonesia menabung air. Oh iya, pernah dengar itu. Sangat cukup populer saat itu ya Prof ya. Cuman secara implementasi masih kurang. Masih belum. Baru sebatas
isu ya, Isu. belum diaplikasikan Hanya ke ya, pencegahan ya, banjir. masih di-clear saja lah waktu itu. Nah, itu salah satu permasalahan yang terjadi. Ya, Mungkin Prof bisa jelaskan sejak di launching, ini kan sebenarnya salah satu solusi dari seorang ya, pakar untuk mengurangi dampak banjir di kota-kota, bahkan mulai dari atas gunung ya Prof ya, karena gunungnya pun juga udah jadi kota. Bisa dijelaskan permasalahan yang terjadi dengan solusi yang ditawarkan Profesor Bisri, apa aja yang terjadi sehingga kok dari pertama diluncurkan sampai sekarang krik hanya di tempat tinggalnya Prof Bisri dan di Glintung dan apa di Malang juga di beberapa titik di Kota Malang kerjasama dengan Pemkot saat itu Pemkot, silakan Prof diceritakan. Jadi ide ini memang ide yang saya buat supaya sederhana, supaya karena namanya gerakan maka harus bisa dibuat mudah dan murah ya, dan itu manfaatnya sangat besar. Tahun 2011 itu saya mencoba karena saya harus aplikasikan dulu ini sebelum saya patenkan. Sehingga saya di kampung saya itu saya buat kalau nggak salah 13 sumur injeksi di tengah jalan. Di tengah jalan itu karena di tempat saya banjir, saya buatkan sumur injeksi karena salurannya atau sungai drainasenya sudah dipenuhi penduduk, sudah ditutup bangunan. Sehingga teknologi apa yang mau dibuat buat saluran ya sudah nggak ada tempat saluran. Dan saluran itu juga memang kalau di kampung kan susah nabrak temboknya orang. Akhirnya saya mikir, saya coba buat ini. Saya coba buatlah sumur injeksi dengan diameter 1 meter. Nanti matangnya jadi 80 cm, satu bis beton. Yang ukuran 80, kemudian kedalamannya 10 meter. Supaya aman, saya kasih tangga kalau ada orang kecemplung itu ya. Berarti kalau 1 meter kali 10 meter ada 10 meter kubik untuk satu sumur yang bisa ditabung ya, mengurangi banjir plus menambah volume air tanah yang semakin tahun semakin menurun. Jadi dulu waktu saya kecil ya tahun 60-an lah, itu sumur-sumur di daerah Majen Panjaitan di Medak itu kan 1-2 meter sudah keluar airnya. Sekarang sudah 15 meter, 20 meter. Dan belum tentu dapat air yang bagus. Iya, sekarang sudah semakin turun berarti air tanah semakin dalam, penguapannya semakin jauh, makanya terus hawanya jadi panas. Di atasnya ditutup aspal, ditutup cor beton, ditutup paving lagi, jadi nguapnya nggak bisa maksimal, jauh panas. Terjadilah kayak seperti ini, selain dipengaruhi oleh udara di atas ya, dingin itu ya. Akhirnya saya hitung lumayan 10 kubik. Kalau saya buat 13 ada 130 kubik. Walaupun sangat tergantung pada struktur tanah. Kalau tanahnya semakin porus semakin cepat habis. Diisi lagi. Habis diisi lagi terus. Kalau itu tidak begitu tidak begitu porus ya nunggunya agak lama. Nah, jadilah sumur itu 13 dan lumayan mengurangi genangan di kampung itu. Terbukti. Jadi sepanjang gang itu saya buat 13 sumur. Airnya sehingga masuk lagi. Tetapi memang teknologi ini bukan satunya untuk solusi banjir. Ini salah satu supporting teknologi yang bersifat mikro. Yang makro tetap perlu dilakukan. Yang bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga dan masyarakat, gotong royong bisa. Bayangkan kalau dulu zaman Belanda itu di Malang itu ada berbagai polder atau busem atau waduk-waduk kecil. Di Jalan Pulau Sari dulu, Jalan Bogor. Jadi Belanda itu sudah mendesain Malang itu dibuat kayak benteng waduk. Dari utara Jalan Bogor, nanti ke selatan di Jalan Ijen, sekarang jadi perumahan Retawu itu. Ada Pulau Sari, ada Ijen Suite yang sekarang Ijen Suite, itu semua itu waduk-waduk besar. Ya, sehingga begitu dari atas dia masuk dulu ke waduk. Nah, sekarang kan jadi mall, habis. Waduknya nggak ada. Terus kita membangun waduk mana di mana? Nggak ada tempat. Sehingga salah satu solusi ya sumur injeksi. Sumur injeksi itu juga menggantikan waduk, fungsi waduk. Kalau dia 1 meter tapi jumlahnya 1000, berarti ada 1000 meter. 1000 kubik kali 10 1000 kali 10.000 kubik. Yang bisa ditabung di tanah. Dan itu sangat simpel kan. Nah, kalau ini bisa, kan lumayan ini banyak manfaatnya. Jadi setelah saya bangun itulah
warga mulai merasakan bahwa dampaknya itu. Kalau musim kemarau, airnya walaupun agak dalam bisa diambil pakai mesin untuk siram-siram kembang, tanaman itu bisa. Tadinya sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa karena sumurnya sudah nggak ada kan. Dia pakai PDAM. Ya. Jadi teknologi sederhana, murah, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Kalau ini gerakan semua, saya kira lumayan lah untuk menambah udara seger, dingin. Nanti contoh konkretnya di Glintung itu yang paling konkret saya lakukan itu. Itu luar biasa itu Glintung yang tadinya penuh dengan genangan air. Sekarang jadi sejuk, burung-burung vegetasinya juga tumbuh subur gitu ya, Prof. Nah, dengan berhasilnya percontohan di Ororodowo ya, di Majen Panjaitan, terus sampai dibawa ke Jakarta, sudah dilakukan juga di DKI, Prof, saat itu? Belum sampai hanya launching aja. Waktu ada Desnatalisnya UB, ada reuni alumni di Jakarta karena kebetulan Pak Jarot alumni UB dan beliau waktu itu menjabat gubernur. Saya minta dengan Pak Jarot untuk melaunching ini supaya nanti bisa mengindonesia. Jangan lupa juga di Masjid Agung Jamek Malang itu tempat wudhunya juga sudah pakai sumur injeksi. Kebetulan saya bendara Masjid Agung Jamek. Makanya bisa ya. Punya pengaruh di situ. Ya, waktu wudhu airnya nggak kebuang, langsung diinjeksikan ke tanah. 13 tidak bejana berhubungan. Saya buat bejana berhubungan. Jadi tidak ada kontribusi air wudhu yang keluar. Dia langsung masuk ke jadi siklus ya, nggak terbuang sama sekali. Konservasi air tanah. Konservasi itu adalah pengawetan air tanah atau memasukkan air ke bumi dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita harus air itu masukkan ke bumi, karena air itu juga rezeki dari Allah. Ya, makanya di Arab Saudi kalau mau cari air hujan, sholat istisqa. Di kita nggak perlu sholat, datang terus sepanjang tahun. Tetapi kita meminitnya lah yang saya kira kurang maksimal, dan pemahaman tentang ini agak diabaikan. Tapi kalau sudah banjir, teriak-teriak banjir. Nah, kembali ke Pak Jarot, Gubernur DKI saat itu, bukan cuma launching aja, saat itu Prof juga menawarkan solusi ini ke pemerintah DKI. Maksud saya dimulailah dari kampung-kampung dulu. Jakarta itu kan juga tidak hanya banjir, tetapi panas, kemudian ada intrusi air laut. Sudah ada identifikasi terjadinya penurunan tanah atau land subsidence. Maka saya kemarin menyarankan kalau bisa Jakarta dimulai dari daerah tengah, jangan daerah pinggir dulu. Tengah itu dibuatlah sumur injeksi di kampung-kampung, di gang-gang kampung. Daerah-daerah padat. Ya. Kalau air tanahnya masih dangkal, itu mesti ada air asinnya intrusi. Maka kita buat aja, kalau air tanahnya semeter, kita buat semeter. Karena supaya menghambat air asin. Air asin itu kalau air fresh waternya itu dalam, air asinnya menyusup, namanya intrusi. Supaya nggak menyusup, maka fresh waternya harus dinaikkan. Air tanah harus dinaikkan, yang tidak asin tadi naik sebagai barrier dia tidak akan bisa masuk. Jadi ini harus terus dinaikkan air tanahnya. Kalau air tanahnya tawar itu semakin turun, itu semakin jauh. Air yang semula tadi butiran tanah itu berisi air dan butiran tanah sendiri, begitu ditinggal airnya karena turun, maka butiran akan turun kecil-kecil, akhirnya terjadi land subsidence. Maka dulu saya bilang konsepnya adalah dari tengah dulu. Jadi menambah air tanah, nanti bergeser ke utara gitu. Jadi barriernya itu bertahan. Jadi yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Di kampung dulu saya bilang. Kampung-kampung dibantu sumur-sumur. Kenapa waktu itu Pak Jarot nggak merespon? Ya dulu sudah rencana dimulai itu sudah konsultasi. Tapi kelihatannya karena masa jabatan Jarot nggak bisa panjang, itu nggak bisa. Tapi sekarang Pak Anies Baswedan kan juga membuat sumur injeksi katanya. Cuman saya belum ke Jakarta, nggak tahu seperti apa. Kalau saran saya memang harus dari kampung-kampung itu, supaya nanti musim kemarau orang-orang bisa ngambil air dari situ, jadi sumur-sumur. Tapi tadi itu harus ada tangganya karena 10 meter. Tapi kalau 1 meter kan nggak perlu. Nah kemudian dia bisa ngambil, terus gelir-gelirnya ram-ramnya itu harus banyak lubangnya supaya air itu bisa cepat masuk ke sumur itu.
sehingga mengurangi genangan. Jadi kalau itu di Jakarta punya 1 juta sumur injeksi, 1 juta kali 10 kubik katanya itu ada 10 juta kubik yang ditampung. Kalau udah 5-4 hari dia turun, diisi lagi. Ya lama-lama ya mengurangi lah, dan air tanah jadi naik, intrusi jadi bisa tahan. Dan ini salah satu solusi yang cukup realistis ya Prof sebenarnya. Semoga bisa didengarkan sama Pak Anies Baswedan, sama para pemimpin daerah lainnya untuk bisa dikerjakan bukan hanya oleh pemerintah, tapi melibatkan masyarakat mulai dari tingkat RT, PKK dan sebagainya, seperti yang dilakukan di tempatnya Prof dan di Kampung Blintung ya Prof ya. Artinya solusi yang paling mudah pun sebenarnya bisa dilakukan untuk menghadapi banjir. Betul. Jadi jangan hanya mengandalkan buat saluran seperti kanal banjir kanal timur barat kan juga memakan waktu dan biaya yang tinggi. Kita harus kombinasi juga. Kalau saluran itu dia hanya membawa, tidak meresapkan, hanya carrier ya, dibawa sampai ke laut. Kalau pas laut muka air lautnya naik, maka air itu tidak bisa nyampe, balik lagi. Kembali lagi ke darat. Maka harus kombinasi, ya saluran, ya waduk, ya sumur injeksi. Itulah teknologi yang harus dikombin. Ya bendungan. Dan menanam pohon juga. Menanam pohon juga harus kombin, dan itu serentak dan sustain, ajak, istiqomah. Jangan saya ini terus-menerus sumur injeksi terus, saya nggak pernah berhenti. Prof, Profesor Bisri sudah menemukan salah satu solusi untuk mengurangi besarnya intensitas banjir. Sebagai seorang ustadz juga kan, sebagai seorang pakar juga, melihat kondisi, nggak usah ke dunia lah, Indonesia ini banjir yang cukup besar. Malang ya, dari Malang aja. Banjir ini kan sudah ada bukan ada di sekitar kita, sudah kita hadapi gitu. Bagaimana kerasaan seorang profesor yang sudah punya solusi tapi hanya nggak bisa lari jauh gitu, Prof? Rasanya seperti apa? Rasanya apa yang sudah ditempuh gitu? Ya, jadi kalau orang Jawa ngelus dododok. Kalau banjir selalu mana para pakar? Iya, mana para pakar? Mana pemerintah? Pemerintah kok nggak hadir pada saat banjir, tapi lupa yang menyebabkan banjir adalah penduduk kita juga. Yang dulunya itu sawah, sekarang jadi perumahan, jadi kos-kosan, jadi kafe. Jadi sehingga Malang ini walaupun daerah dataran tinggi yang tidak pantas terjadinya banjir dan genangan, maka wajiblah banjir sekarang dan genangan. Dan kalau itu terjadi, itu wajar dan sudah saya duga pasti akan terjadi banjir. Kalau kita mau mensolusikan semua itu butuh dana yang tidak sedikit. Jalan Soekarno-Hatta itu mau dibuat saluran aja membutuhkan uang 100 miliar lebih. Untuk hanya satu saluran, satu garis saja. Jalan Soekarno-Hatta. Itu pun akhirnya dibantu pemerintahnya, pemerintah provinsi turun 22 miliar kalau nggak salah. Jadi hanya sepenggal itu. Artinya karena akibat kita semua, saya, masyarakat, pemerintah membuat tata ruang yang semua dikuningkan, artinya boleh buat perumahan yang salah dulu, ya kita nggak menyalahkan karena orang-orang ini kan punya sertifikat hak milik, punya sawah 10 hektar hak milik, ditanami padi nggak menguntungkan. Ya. Dan kalau itu dipertahankan jadi sawah, pemerintah salah juga, dia ngasih apa ke orang ini, karena sudah hak milik. Maka dikuningkan, jadilah dijual ke developer, jadilah perumahan, menambah lagi. Beban bumi ya. Ya, sehingga dari tahun ke tahun tidak akan semakin surut, banjir itu akan semakin naik, kecuali kita segera menanganinya dengan serius dan dana yang besar. Dan masyarakat harus sadar semua, jangan buang bantal di saluran. Kasur pun kalau banjir, mebel. Makanya di Malang saya mengusulkan ke pemerintah untuk gas gerakan angkat sampah dan sedimen. Gerakan angkut sampah dan sedimen. Ada sedimen karena saluran itu tidak pernah dibersihkan. Pasir masuk, lama-lama sedimennya naik numpuk. Kemarin digelontor sama PU dengan dikeruk itu banyak saluran. Oke, itu bagian dari solusi dari Bisri ya. Oke, kita akan lanjutkan ke segmen 3 dengan solusi dari Profesor Bisri. Teman tangguh, kita lanjutkan di segmen 3 ini.
Kita akan minta Prof, tadi sudah dibocorkan sih sebenarnya mulai dari segmen 1 solusi dari Prof Bisri, tapi kita minta beliau untuk menyampaikan detailnya tentang gemar dan gas untuk solusi yang termudah yang bisa kita lakukan bersama dengan pemerintah. Kalau nunggu pemerintah juga kelamaan karena regulator, tapi kita pun juga bisa melakukan dari solusi yang dicetuskan oleh Prof Bisri. Monggo Prof. Ya, jadi solusinya untuk banjir dan genangan juga perubahan iklim, salah satu teknologinya adalah sumur injeksi, salah satu teknologi. Karena sumur injeksi ini di perkotaan bisa menggantikan waduk-waduk yang selama ini dibangun oleh zaman Belanda. Sudah habis lahan untuk membangun waduk, sehingga salah satunya adalah teknologi sumur injeksi. Contoh konkret yang kami lakukan itu di Kampung Glintung. Sekarang saya suruh minta menulisnya Kampung Konservasi Air. Ya, di Glintung itu dulu juga langganan banjir, kemudian langganan kotor katanya. Daerah Selam, daerah Selam. Kalau nggak salah tahun 2016 mungkin saya waktu itu jadi narasumber di Malang Pos untuk menjelaskan tentang salah satu solusi banjir. Saya jelaskan tentang sumur injeksi. Maka ada seseorang, ternyata Pak RW, Pak Bambang datang ke saya. Prof, saya tertarik ini, gimana solusinya? Ya sudah, saya akan berikan penjelasan dulu Pak Bambang. Waktu itu saya jadi dekan Fakultas Teknik. Jadi saya datang sendirian. Nah, saya itu ke balai RW beliau. Pikiran saya itu banyak orang muda yang datang. Ternyata yang datang itu orang sepuh-sepuh, perempuan-perempuan lebih banyak. Terus saya ini mau menjelaskan apa? Gimana caranya ngomong? Tapi saya dengan bahasa yang sederhana ya, dengan menabung air tadi saya jelaskan. Mereka sangat paham. Terus akhirnya minta satu sumur. Karena satu waktu dekan, tak buatkan sumur Pak Bambang satu di sini. Oh iya, ada satu sumur yang dibilang ini sumbangan dari dekan. Ya, Fakultas Teknik. Fakultas Teknik UB. Jadi itu saya pertama kali saya bangun sumur dengan Pak Eri itu dosen muda yang dulu saya ajak. Sampai sekarang beliau itu sudah ke SMP untuk masarkan gerakan menabung air. Jadi teman-teman juga bergerak. Saya anukan situ satu, kemudian banyak yang tertarik. Akhirnya banyak sama Pak Bambang membuat kolaborasi dengan desain kecil, ada yang 30 cm, dengan warganya itu tidak boleh minta tanda tangan kalau dia tidak buat sumur injeksi. Jadi diameternya 30 cm, kedalaman cuma semeter, tapi banyak, sampai hampir 700 sumur. Untuk satu RW itu Satu RW 700. Jadi kan semakin rapat, semakin bagus tuh airnya masuk terus cepat. Jadi cepat karena banyak kecil-kecil. Dan 30, 40 cm. Pokoknya dia membuat seanunya lah, pokoknya saya bilang pokoknya sakarpe rakyat, yang penting masukkan air sebanyak-banyak ke bumi. Mau 1 meter diameter, mau 3 meter, 30 cm, terserah. Akhirnya terbangunlah itu. Dan alhamdulillah jadi ikon Indonesia dan dunia. Ke Guangzhou juga. Kalau nggak salah nomor 4 atau 5 waktu itu. Masya Allah. Ya, karena itu tadi secara gotong royong mereka bisa menyelesaikan sendiri. Jadi bantuan CSR juga banyak kampung itu. Jadi kampung itu akhirnya sumur injeksinya banyak, kecil, besar, mengurangi itu. Kalau nanti musim kemarau itu diambil airnya untuk siram-siram, dia buat hidroponik. Hasilnya dijual ke orang luar, pengunjung, karena jadi kampung wisata, kampung wisata, konservasi, bantuan CSR luar. Bahkan mahasiswa pun banyak yang riset di situ. Jadi sampai hari ini karena Pak Bambang ganti RW, sekarang Pak Yudi, saya juga masih komunikasi. Kemarin saya beri tulisan yang konservasi itu, saya bilang Pak Yudi itu ditulis saja, nanti mau ada Dewan Sumber Daya Air mau ke sini rencananya. Dewan Sumber Daya Indonesia mau ke Kampung Glintung, karena saya pernah presentasi di Dewan itu menarik beliau. Saya bilang saya tidak hanya teori saja, coba dilihat ini hasilnya. Kalau ini bagus bisa di cloning di beberapa kota-kota di mana-mana, di kampung-kampung lah. Kalau ini bisa kan lumayan ngurangi. Betul. Nah ternyata dengan banyaknya sumur injeksi ini terjadi masalah. Pak Bambang bingung, di kampung RW sebelahnya itu keluarlah air, sumber air, karena memang yang kita buat itu kan sumur injeksi dangkal. Bukan yang 100 meter. Karena dangkal airnya mengalir kan air itu kalau masuk ke tanah ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kelihatannya yang di bawah itu vertikal itu tanahnya agak kayak clay, lempung, banyak lempung, tidak pasiran.
sehingga dia mengalir ke samping, akhirnya mengalir ke kampung sebelah. Wah, bingung. Nah, saya datang ke kampung sebelah, saya lihat, oh ini kebanyakan sumur. Saya bilang, Pak Bambang, sama ini kebanyakan, kampung kecil kasih 700. Kan itu bantuan semua. Saking semangatnya. Saya semangatnya bantuan dari mana-mana itu. Ya, CSR masuk. Saya bingungnya buatlah banyak. Kampung sebelahnya muncul air. Nah, akhirnya di kampung sebelah dibuat juga. Saya buatkan namanya Pak, subsurface drainage. Waktu saya jadi rektor, saya diajak jalan-jalan kan gang-gang kecil itu. Saya lihat, oh ini harus dibuatkan saluran drainasi lah yang di bawah tanah. Sehingga nanti itu akhirnya dibuat lele untuk ikan. Sekarang muncullah jadi groundwater glintung water street namanya, GWS. Jadi yang satu menabung air, satunya memanen air. Nah, itu teorinya kan ada harvesting water. Nah, memanen air. Di sana memanen airnya, sekarang dibuatkan saluran di bawah tanah, itu dikasihlah lili. Berarti airnya bersih ya? Bersih, airnya bersih. Sekarang jadi kampung wisata juga. Jadi di Glintung ada 2 kampung wisata konservasi air dan kampung Glintung Water Street yang sekarang juga lumayan bagus. Jadi 2 kampung lah itu bisa menjadi ikon contoh konservasi air dan manen air. Jadi satu komunitas itu. Artinya teori atau temuan dari sumur injeksinya Prof ini bisa diaplikasikan secara sederhana dari tingkat RT RW dan Kampung Glintung itu bisa jadi contoh untuk yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Artinya Prof bisa ceritakan sebelum dan sesudahnya kondisi udara di situ, permukaan air tanahnya tentang Glintung, sehingga kita juga bisa, oh iya bisa dilakukan di kampung saya misalnya gitu Prof. Jadi memang dulunya kan air tanahnya dalam, terus panas, terus banjir atau genangan. Sekarang udaranya katanya seger, saya nanya warga. Sebagai kampung padat padat. Tapi sekarang, masih asri. Ya sekarang seger sekarang udaranya, karena banyak sumur injeksi tadi, penguapannya tadi dangkal. Air tanahnya tanahnya bisa bernafas bisa bernafas. Jadi air tanahnya jadi naik. Kan dulunya dalam, sekarang naik air tanahnya. Naik, udara jadi seger. Ya kemudian terjadilah simpanan air yang pada saat untuk waktu tertentu untuk siram-siram tanaman. Dan itu juga bukan cuma berdampak secara lingkungan yang membaik, tapi juga tingkat ekonomi masyarakat pun secara otomatis juga. Jadi bagus, ada penginapan juga, rumah penduduk diinepi mahasiswa untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Dan di Malang ini juga sudah ada gerakan menabung air oleh Pak Wali. Setiap keluaran diwajibkan membangun sumur injeksi 9 atau 10 sumur injeksi. Jadi seperti itu. Nah, nanti ke depan pemerintah itulah yang berperan membuat sumur injeksi yang dalam. Biar yang dangkal itu adalah urusan warga. Yang dalam yang 100 meter, 50 meter kedalaman itu urusannya pemerintah. Sehingga nanti air tanah yang ditabung itu sampai ke dalam. Sudah dilakukan di Kota Malang di seluruh kelurahan atau baru percontohan? Kalau yang di Malang itu yang sumurnya masih sumur injeksi dangkal. Itu sudah hampir sekelurahan sudah punya sekarang. Yang dalam yang belum ada ini. Saya belum juga mendorong ke yang dalam. Nanti suatu saat saya mendorong untuk membuat sumur injeksi yang dalam, yang diameternya mungkin 30 meter pakai bor dulu ya. Pakai bor tapi dalam, bisa 50 meter, bisa, sehingga airnya nanti masuknya akan semakin dalam, ngisi air tanah yang bagian dalam atau yang convent aquifer di teorinya namanya. Yang dangkal namanya unconvent aquifer. Nah itu, jadi ini masih belum selesai tugas ini. Kalau dalam kan volumenya bisa banyak. Lebih banyak, lebih besar volumenya, daya tampungnya pun juga akan lebih banyak lagi. Pak Sutiaji harus dengarkan ini ya, segera panggil Prof Bisri untuk Malang yang sudah di warga Malang sambat banjir ya. Warganya bikin sumur resapan yang kecil-kecil tadi. Pak Sutiaji bersama jajaran membuatkan sumur yang 100 berapa? Yang 100 atau 50 meter, pokoknya yang dalam lah. Yang lebih dalam lagi. Dan satu lagi solusi dari Prof Bisri, gas tadi apa Prof? Gas, gerakan angkut sampah dan sedimen. Itu sisi lain dari supporting teknologi untuk mengatasi banjir. Kan banjir itu diatasi dengan saluran, dengan sumur injeksi,
dengan waduk, dengan mengurangi lahan tertutup, kan begitu. Nah, kemudian juga penghijauan, itu upaya itu. Dan pengelolaan sampah. Nah, secara teknis semua itu bisa dilakukan. Yang susah itu non teknis. Makanya harus ada satu solusi non teknis, yaitu gerakan angkut sampah dan sedimen. Itulah solusi tentang non teknis. Karena saya sudah melihat saluran-saluran di zaman Belanda yang dibuat pemerintah juga itu tidak tiap tahun dibersihkan saluran itu. Kan tiap tahun pasti ada sedimen. Sedimen itu kan pasir-pasir kecil, ada kotoran masuk, lama-lama numpuk kan saluran yang semula kedalamannya 2 meter bisa jadi tinggal setengah meter. Karena ada sedimen keras dan itu terbukti. Setelah itu dianukan, lihat aja sungai-sungai yang ada di Malang sekarang, yang kecil-kecil di belakang pasar di Rodowo. Itu kemarin sudah sedimennya naik, ada kerikil-kerikil, ada pecahan-pecahan dari kreweng. Banyak sekali itu. Maka ini harus dilakukan juga gerakan non teknis, yang mana gerakan angkut sampah dan sedimen. Saran saya sebelum musim hujan semua bergerak membersihkan saluran, jangan buang bata. Nggak hanya biasanya setelah banjir. Banjir baru gerak. Kalau dulu ada namanya gugur gunung zaman dulu itu. Sebelum banjir warga itu turun membersihkan saluran semuanya. Sekarang sudah mulai hilang. Oke, kita sudah mendapatkan insight banyak dari Prof. Bisri. Udah cukup serius kita ngomongin banjir. Kita sekarang tanya satu hal receh aja dari beliau. Mungkin cerita lucu atau apa dari pengalaman Prof? Iya. Jadi waktu 2011 saya kan baru profesor itu, baru guru besar. Kalau nggak salah profesor itu 2010 kalau nggak salah. 2010 kalau nggak salah saya baca. 2010 ya. Profesor, terus saya ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat, dapat CSR dari perusahaan gas negara untuk membangun sumur injeksi yang awal saya inisiasi itu. Saya bangun coba kampung saya aja. Kampung saya kebetulan kampungnya, lebarnya kampung itu paling 1,5 meter atau lebar jalan kampungnya. Jadi kecil memang, sepeda motor 2 itu masih bisa selipan. Terus itu panjang lurus dulu. Terus di situ memang langganan banjir. Saya coba bangun situ, saya izin RT RW, saya bangunlah. Memang belum ada sosialisasi ke warga. Begitu saya bangun, saya gali. Terus saya pas nggak ada, katanya tukang ada yang nanya warga situ. Buat apa mas? Mau buat sumur loh. Siapa yang nyuruh? Itu Pak Bisri. Loh, kok buat sumur di tengah kampung itu? Apa toh? Oh yang profesor baru itu Terus ya ngomongnya kurang aneh itu ya. Terus saya ditanya itu, ya profesor harus aneh, kalau perlu ya agak setengah waras itu bilang gitu. Ide itu harus seperti itu. Saya ketawa aja, tapi begitu sudah saya jelaskan baru paham. Memang saya belum menjelaskan dulu apa sih itu konsepnya, apa itu. Karena itu baru inisiatif sendiri. Nyoba lah kita. Namanya sebelum saya patenkan harus saya coba dulu, nggak bisanya sekedar dipatenkan terus nggak pernah nyoba. Karena galinya di jalan. Jadinya dibilang profesor aneh. Profesor kok gali sumur? Gali sumur di tengah jalan lagi. Kalah tukang sumurnya jadi tersaingi, Prof. Dan tidak satu, kan ada 6 kalau nggak salah. Saat itu bikinnya. Pantesan. Jadi kok aneh, sepeda motor nggak bisa lewat. Wah, jadi diomelin warga ya awalnya ya. Iya, seru-seru. Tapi terobosan itu memang selalu menghadapi masalah seperti itu ya, Prof. Biasalah. Hasilnya tapi kan juga banyak manfaatnya buat masyarakat. Baik, Profesor Bisri sudah mengisi episode kita hari ini. Semoga obrolan kita ini banyak jadi masukan buat kita semua dan pemerintah, agar kita bukan terhindar dari banjir, tapi bisa menghadapi banjir, khususnya dalam menghadapi pemanasan global. Jadi tangguh dalam menghadapi banjir. Oke. Terima kasih untuk sharing dan kehadirannya hari ini, Prof. Sama-sama. Terima kasih pula untuk sahabat teman tangguh yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya Rini Munandar dan tim produksi mohon pamit. Sehat selalu, salam tangguh, sampai jumpa di episode mendatang.